warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum anatomi fisiologi manusia lanjut untuk memenuhi tugas UAS praktikum mata kuliah anatomi fisiologi manusia lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anilatul Cabibah, NPM 173200099 dari kelas pendidikan biologi 6C. Judul yang akan saya presentasikan adalah integumen atau persepsi termoreseptor dengan tujuan praktikum yaitu untuk mempelajari persepsi termoreseptor. Rumusan masalah dari praktikum integumen yaitu mengapa terjadi perubahan persepsi termoreseptor setelah mendapatkan perlakuan dengan suhu ekstrim. Kajian teori dari praktikum integumen adalah termoreseptor adalah reseptor yang memiliki banyak organisme hidup untuk memahami istilah rangsangan di sekitar mereka. Termoreseptor tidak hanya menjadi ciri hewan, karena tumbuhan juga perlu menyensor kondisi lingkungan dan mengelilingnya. Kemudian, kulit terdiri dari lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan dalam atau lapisan dermis. Jadi, epidermis tersusun atas 4 lapisan sel. Dari bagian dalam ke bagian luar, pertama adalah stratum yang berfungsi untuk membentuk lapisan di sebelah atasnya. Yang kedua yaitu di sebelah luar lapisan stratum atau germinativum terdapat stratum granulosum yang berisi sedikit keratin yang menyebabkan kulit menjadi keras dan kering. Selain itu, sel-sel dari lapisan granulosum umumnya menghasilkan pigmen hitam atau melanin. Kemudian fungsi kulit yaitu sebagai alat perlindungan bagian dalam, misalnya otot dan tulang, sebagai alat peraba dengan dilengkapi bermacam reseptor yang peka terhadap berbagai rangsangan, seperti alat ekskresi serta pengatur suhu tubuh. Kemudian cara kerja dari praktikum integumen yaitu yang pertama, menyediakan 3 buah mangkuk, yaitu 3 buah mangkuk dengan diberi label A untuk air panas, label B untuk air dingin atau air es, dan label C untuk air netral. Kemudian mengisi masing-masing mangkuk yang telah berlabel dengan air hangat, air dingin, dan air netral. Kemudian memasukkan ujung jari pada mangkuk yang berisi air dingin dan air hangat selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu, ujung jari dimasukkan ke dalam mangkuk yang berisi air netral, kemudian merasakan persepsi pada kedua ujung jari tangan yang telah dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Berikut hasil pengamatan dengan probandus saya sendiri yaitu Anilatul Cabibah. Persepsi yang dirasakan ketika ujung jari direndam air hangat kurang lebih 40 derajat Celcius, yang dirasakan adalah panas. Kemudian ketika ujung jari direndam dengan air dingin, yang dirasakan adalah dingin. Setelah itu, ketika ujung jari dari air hangat pindah ke air netral, yang dirasakan adalah dingin. Dan dari air dingin ke air netral yang dirasakan adalah panas. Keterangannya, ketika tangan dicelupkan ke dalam air panas, maka tangan akan merasa panas. Dan jika tangan dimasukkan ke dalam air dingin, tangan akan terasa dingin. Dan pada bagian air dingin, tangan yang lama-lama dimasukkan akan terasa perih. Pembahasan. Percobaan praktikum termoreseptor ini dilakukan dengan mencelupkan ujung jari tangan kanan dan tangan kiri secara bersamaan ke dalam wadah yang berisi air panas dan air dingin atau air es selama kurang lebih 5 menit. Pada percobaan yang dilakukan, ketika tangan kanan dimasukkan ke dalam air panas, yang dirasakan adalah tangan merasa panas, dan sebaliknya, jika tangan dicelupkan ke dalam air dingin atau air es, tangan akan terasa dingin. Kemudian, ketika kedua jari tangan kanan dan jari tangan kiri dimasukkan ke dalam air netral secara bersamaan, dan yang dirasakan justru kebalikannya daripada saat dimasukkan ke dalam air dingin atau air panas, yaitu ujung jari yang tadinya dicelupkan ke dalam air panas, ketika dicelupkan ke dalam air netral akan terasa dingin, dan tangan yang tadinya dicelupkan ke dalam air dingin atau air es akan terasa panas atau perih.
Perubahan yang dirasakan oleh perubahan dosis tersebut dikarenakan kulit mempunyai daya regenerasi yang besar. Kemudian untuk kesimpulan dari praktikum integumen tersebut adalah kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan panas, dingin, sakit, dan tekanan. Kulit terdiri dari lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan dalam atau lapisan dermis. Pada epidermis tidak terdapat pembuluh darah dan sel saraf. Epidermis tersusun atas 4 lapisan sel. Kulit terdiri dari epidermis yaitu bagian terluar, dermis yaitu kelenjar dan saluran keringat bulbus rambut, folikel rambut, dan akar rambut, kelenjar sebaceus. Yang ketiga, subcutaneous yaitu pembuluh darah syaraf, cutaneous, dan jaringan otot. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.